Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara lembah-lembah gersang Yordania, berdirilah sebuah kawasan bersejarah bernama Mu'tah, saksi bisu atas salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah Islam. Di tempat ini, sejumlah kecil prajurit Muslim berhasil menahan lautan pasukan Romawi yang terkenal kejam dan bengis. Kisah ini tidak hanya menceritakan keberanian, tetapi juga menggambarkan kecerdasan strategi perang yang dirancang oleh Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Segalanya bermula dari misi dakwah yang diemban oleh Al-Harits bin Umair Al-Azdi. Rasulullah mengutusnya untuk membawa pesan Islam kepada Raja Busra di Syam, Suriah. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Mu'tah, Al-Harits dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang penguasa bawahan kekaisaran Romawi yang terkenal bengis. "Mau kemana kamu?" tanya Syurahbil dengan nada curiga. "Aku adalah utusan Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada Raja Busra," jawab Al-Harits dengan tenang. Namun, kebenaran dan keberanian Al-Harits tidak menggoyahkan hati Syurahbil yang telah diracuni kebencian terhadap Islam. Syurahbil memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Al-Harits. Dan tak lama kemudian, kepala sang utusan suci dipenggal. Peristiwa ini menjadi satu-satunya kasus pembunuhan terhadap utusan Rasulullah, yang dalam tradisi diplomatik dianggap sebagai penghinaan besar. Kabar duka itu sampai ke Madinah, menggetarkan hati Rasulullah dan para sahabat. Pembunuhan ini bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga tantangan terbuka terhadap kehormatan Islam. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat setelah sholat zuhur dan mengumumkan langkah berikutnya, ekspedisi ke Mu'tah. Rasulullah menunjuk 3 panglima untuk memimpin pasukan. Zaid bin Haritsah diberi kepercayaan pertama. Jika Zaid gugur, tongkat kepemimpinan akan diserahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far juga syahid, maka Abdullah bin Rawaha akan mengambil alih. Penunjukan ini menunjukkan betapa Rasulullah telah memperhitungkan semua kemungkinan. Berperanglah di jalan Allah. Pesan Rasulullah kepada pasukan, jangan mengganggu orang-orang yang beribadah di tempat ibadah mereka. Jangan membunuh perempuan, anak-anak, atau orang tua. Jangan merusak pohon-pohon atau menghancurkan rumah-rumah mereka. Sebanyak 50 prajurit Muslim berangkat dengan penuh keyakinan. Namun, di pihak Romawi, Raja Heraklius telah mengumpulkan lebih dari 200 pasukan, terdiri dari 100 prajurit Romawi dan 100 prajurit dari suku-suku Nasrani di sekitar Jazirah Arab. Ketimpangan jumlah ini membuat beberapa prajurit Muslim gentar. "Kita tidak berperang karena jumlah atau senjata," ujar Abdullah bin Rawaha menyemangati. "Kita berperang dengan agama yang Allah telah memuliakan kita dengannya. Jika kita menang, itu adalah janji Allah. Jika kita kalah, kita akan bertemu saudara-saudara kita di surga." Ketika dua pasukan bertemu, suasana begitu mencekam. Pertempuran pertama dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Ia memegang bendera perang dengan gagah berani. Namun serangan panah musuh yang tiada henti akhirnya merobohkannya. Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih bendera perang. Dalam pertempuran yang sangat sengit, tangan kanan Ja'far ditebas hingga putus. Ia memindahkan bendera ke tangan kirinya, tetapi tangan kirinya pun tak luput dari serangan musuh. Dengan sisa lengannya, ia mempertahankan bendera hingga akhirnya ia syahid. Allah menggantikan kedua tangannya yang terputus dengan sepasang sayap indah di surga. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib di surga dengan 2 sayap, terbang kemana saja ia mau," sabda Rasulullah. Ecar Tabrani. Giliran Abdullah bin Rawaha memimpin. Dengan penuh semangat, ia mendendangkan syair, "Wahai diriku, jika engkau tidak terbunuh, engkau tetap akan mati. Ini adalah saatnya merpati kematian memanggilmu." Namun, Abdullah juga gugur setelah bertempur dengan gagah berani. Ketika para pemimpin yang ditunjuk Rasulullah telah syahid, bendera perang diberikan kepada Khalid bin Walid. Dengan pengalaman militernya yang luas, Khalid segera mengambil alih komando dan mengatur strategi untuk menyelamatkan pasukan Muslim yang tersisa. Ia memerintahkan pasukan untuk bertukar posisi, sayap kanan berpindah ke kiri, dan sebaliknya, pasukan depan ditempatkan di belakang, sementara pasukan belakang maju ke depan. Strategi ini menipu pasukan Romawi, membuat mereka berpikir bala bantuan besar telah datang dari Madinah. Keesokan harinya, Khalid memimpin serangan balik dengan formasi baru ini. Serangan tersebut menciptakan kekacauan di kubu Romawi. Dengan kecerdasan Khalid, pasukan Muslim berhasil mundur dengan terhormat, menyelamatkan ribuan jiwa dari kehancuran total. Uniknya,
Saat pertempuran berlangsung di Mu'tah, Rasulullah yang berada di Madinah menggambarkan jalannya pertempuran dengan detail. Ia menyebutkan satu persatu para syuhada dan memuji keberanian mereka. Bendera dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur. Kemudian Ja'far mengambilnya. Ia juga gugur. Setelah itu Abdullah bin Rawaha mengambilnya. Dan ia juga gugur. Sabda Rasulullah kepada para sahabat di Madinah, H.R. Bukhari. Perang Mu'tah mengajarkan umat Islam beberapa hal. Para sahabat bertempur bukan untuk menang secara duniawi, tetapi untuk membela agama Allah. Khalid bin Walid menunjukkan pentingnya berpikir taktis di tengah tekanan. Rasulullah menunjukkan pentingnya menunjuk pemimpin yang siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam kondisi genting sekalipun, Islam melarang kekejaman terhadap mereka yang tidak terlibat dalam peperangan. Perang Mu'tah adalah simbol dari keberanian, strategi, dan keimanan yang luar biasa. Kisah ini menjadi inspirasi abadi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan kecerdasan. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini di Makna Kisah Channel. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Jadikan setiap kisah sebagai inspirasi hidup. Seperti dalam kisah Perang Mu'tah, keberanian, keikhlasan, dan kecerdasan adalah kunci menghadapi tantangan hidup. Belajarlah dari para sahabat Nabi untuk selalu mengandalkan iman dan strategi dalam setiap langkah. Ambil makna di balik setiap peristiwa. Setiap peristiwa dalam sejarah Islam mengandung hikmah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan pelajaran ini sebagai pedoman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebarkan kebaikan. Mari kita ambil nilai-nilai damai, toleransi, dan keikhlasan dari kisah ini. Jadikan hidup kita lebih bermakna dengan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Makna Kisah Channel. Tetaplah bersama kami untuk terus menggali hikmah dan menemukan makna dari setiap perjalanan hidup, baik di masa lalu maupun di masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.